Halo, saya Rocky Fatih Mustafa. Bersama rekan saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta. Sebelum kami masuk pada penjelasan mengenai result dan discussion pada paper ini, izinkan kami terlebih dahulu memberikan gambaran singkat mengenai isi paper, mulai dari tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan, hingga inti pembahasan yang melatar belakanginya. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah memahami konteksnya sebelum benar-benar mendalami bagian result dan discussion yang akan kami sampaikan pada sesi berikutnya. Paper berjudul From Analysis to Findings, How do Process Mining Analyst Discover Results? Membahas bagaimana analis dalam bidang proses mining menemukan hasil dari data proses yang kompleks. Tujuannya adalah memahami langkah, strategi, serta pola berpikir yang digunakan analis untuk mengubah data mentah menjadi temuan bermakna. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara empiris dengan melibatkan 22 analis dari latar belakang profesi yang beragam, mulai dari product lead, research, senior consultant, product manager, data analis spesialis, software engineer, hingga profesor dan lain-lain. Inti pembahasannya menekankan bahwa penemuan hasil tidak hanya bergantung pada penggunaan alat analisis, tetapi juga pada interpretasi, pengalaman, serta konteks bisnis yang mendasarinya. Setelah memahami gambaran umum mengenai tujuan, pendekatan, serta latar belakang penelitian ini, kini kita akan beralih pada bagian inti yang membahas result and discussion dari paper ini. Oke, dalam penelitian ini diperoleh total 59 temuan yang terbagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu pertama ada control flow, lalu ada business rule, temporal constraints, dan data attributes. Nah, temuan-temuan dari tersebut ini muncul pada waktu yang berbeda-beda, di mana sebagian peserta menemukan temuan dengan cepat namun cenderung dangkal, sementara sebagian lainnya lebih lambat tetapi menghasilkan analisis yang lebih sistematis. Dari sisi penggunaan alat, variant explorer dan proses explorer menjadi fitur yang paling sering digunakan karena dapat memunculkan temuan dengan cepat, meskipun beresiko menimbulkan kesalahan interpretasi. Sebaliknya, alat seperti plot dan olap tabel relatif jarang digunakan, namun justru mampu menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan juga berkualitas tinggi. Bagaimana temuan atau insight dapat terwujud dalam analisis proses mining? Kita langsung aja ke result yang pertama, itu ada jenis temuan atau types of finding, di mana di sini ada total ada 59 temuan yang dihasilkan oleh 22 partisipan yang dibagi menjadi 4 kategori utama. Ada control flow dengan 22 temuan di mana fokus pada pola urutan aktivitas di log. Contohnya ditemukan kasus tanpa aktivitas pembayaran atau alur kasus berakhir setelah tambah penalti menjadi kirim tagihan kredit. Ini bisa terjadi karena analis sering memulai dengan mengecek alur proses utama menggunakan varian explorer atau proses explorer. Yang kedua ada business rule dengan 17 temuan, misalnya ada kasus pembatalan denda oleh hakim, sehingga pelanggar tidak perlu membayar analis, mengaitkan data di event log dengan aturan formal yang dijelaskan di dokumentasi proses. Artinya, mereka tidak hanya lihat urutan aktivitas, tapi juga interpretasi bisnis di baliknya. Yang ketiga ada temporal constraints dengan 12 temuan. Di sini banyak terkait aturan 90 hari antara buat denda, sampai kirim denda. Temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran aturan waktu tunggu yang dianggap penyebab keterlambatan pembayaran. Artinya, analis tidak hanya melihat aktivitas ada atau tidak, tapi juga durasi antar aktivitas. Yang keempat ada data atribut dengan 8 temuan. Contohnya pembayaran sebagian. Misalnya kalau jumlah pembayarannya terakhir, maka total tagihan berarti belum lunas. Ada juga temuan soal jumlah denda berhubungan dengan beberapa kali orang membayar. Kategori ini paling sedikit, karena tool proses mining ini lebih fokus pada ke alur aktivitas daripada atribut data, seperti jumlah uang, tanggal, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua ada distribusi temuan dari waktu ke waktu. Nah, pada distribusi ini atau temuan ini, durasi analisis rata-rata 36,5 menit. Tapi, kapan temuan muncul berbeda-beda tiap peserta. Selanjutnya, 22/59 temuan muncul di paruh pertama sesi. Ini tuh menunjukkan sebagian analis cepat mendapatkan insight di awal.
Terus temuan pertama rata-rata muncul di menit 17,7. Ada yang cepat, kurang dari 10 menit, contohnya partisipan ke-7, partisipan 22, partisipan 13, partisipan 16. Ada yang lambat, kurang dari 24 menit, seperti P3, P5, P8, P12, P19, P20. Tapi temuan cepat kurang dari 10 menit biasanya kurang mendalam atau spekulatif, kualitasnya rendah. Selanjutnya jenis temuan pertama paling sering itu ada control flow 10 temuan, lalu temporal ada 8, business rules ada 2, dan data attributes ada 2. Untuk strategi analis ini berbeda-beda, ada yang cepat, dangkal, tapi hasil di temuannya muncul berurutan sesuai urutan tool yang dipakai, tidak terhubung dalam satu benang merah, dan juga ada yang sistematis, misalnya P10 mulai dari membuat hipotesis, lalu cek alur kontrol, evaluasi, kendala temporal, sampai aturan bisnis. Dan mayoritas peserta akhirnya fokus pada kombinasi alur kontrol dan kendala temporal, karena itu yang paling terlihat pada tools. Selanjutnya, temuan yang ketiga itu ada kualitas temuan. Dari 59 temuan, ada 4 salah, 31 minimal, 17 memadai, 7 sangat baik. Minimal di sini artinya temuan ini umum, tidak ada bukti kuat, sering muncul di awal atau di akhir, misalnya hanya bilang beberapa orang tidak bayar denda, tanpa kuantifikasi. Kalau memadai ini temuannya lebih jelas dengan bukti data, biasanya muncul setelah pertengahan sesi. Untuk sangat baik di sini artinya mendalam, punya arah jelas, dan ada langkah terkuantifikasi, sering muncul di awal dari analisis yang benar-benar fokus. Contohnya menggunakan prinsip Pareto, 20% alasan menyebabkan 80% kasus. Dengan data log sebagai bukti, dengan kesimpulan temuan yang kuat sama dengan terukur, mendalam, dan hasil dari pendekatan sistematis, bukan sekedar spekulasi. Selanjutnya ada result, proses analitis, dan inferensi yang mengarah pada temuan. Oke, yang pertama ini ada penggunaan fungsi alat atau tool function. Nah, dari log interaksi ini ditemukan 15 fungsi tool yang dipakai. Lalu waktu analisis yang paling banyak itu dihabiskan di proses Explorer, Variant Explorer, dan Documentation, dengan total 53% dari seluruh jumlah waktu. Untuk jumlah temuan terbanyak muncul di Variant Explorer, ada 25 temuan, proses Explorer ada 18 temuan. Untuk fungsi lain yang juga mendukung ada case tables, notepad, statistik, plot, atau bagian OLAP table. Untuk perbedaan kualitas, di sini Variant Explorer lebih cepat menghasilkan temuan tapi rawan salah tafsir. Misalnya grafik DFG yang rumit, OLAP table dan plot jarang dipakai, tapi ketika dipakai biasanya hasilnya hasilkan temuan lebih berkualitas karena perlu pemahaman mendalam. Lalu ada case tables, di mana khusus mendukung temuan berbasis atribut data atau DA. Selanjutnya, temuan yang ketiga itu ada kualitas temuan. Dari 59 temuan, ada 4 salah, 31 minimal, 17 memadai, 7 sangat baik. Minimal di sini artinya temuan ini umum, tidak ada bukti kuat, sering muncul di awal atau di akhir, misalnya hanya bilang beberapa orang tidak bayar denda, tanpa kuantifikasi. Kalau memadai ini temuannya lebih jelas dengan bukti data, biasanya muncul setelah pertengahan sesi. Untuk sangat baik di sini artinya mendalam, punya arah jelas, dan ada langkah terkuantifikasi, sering muncul di awal dari analisis yang benar-benar fokus. Contohnya menggunakan prinsip Pareto, 20% alasan menyebabkan 80% kasus. Dengan data log sebagai bukti, dengan kesimpulan temuan yang kuat sama dengan terukur, mendalam, dan hasil dari pendekatan sistematis, bukan sekedar spekulasi. Selanjutnya ada result, proses analitis, dan inferensi yang mengarah pada temuan. Oke, yang pertama ini ada penggunaan fungsi alat atau tool function. Nah, dari log interaksi ini ditemukan 15 fungsi tool yang dipakai. Lalu waktu analisis yang paling banyak itu dihabiskan di proses Explorer, Variant Explorer, dan Documentation, dengan total 53% dari seluruh jumlah waktu. Untuk jumlah temuan terbanyak muncul di Variant Explorer, ada 25 temuan, proses Explorer ada 18 temuan. Untuk fungsi lain yang juga mendukung ada case tables, notepad, statistik, plot, atau bagian OLAP table. Untuk perbedaan kualitas, di sini Variant Explorer lebih cepat menghasilkan temuan tapi rawan salah tafsir. Misalnya grafik DFG yang rumit, OLAP table dan plot jarang dipakai, tapi ketika dipakai biasanya hasilnya hasilkan temuan lebih berkualitas karena perlu pemahaman mendalam. Lalu ada case tables, di mana khusus mendukung temuan berbasis atribut data atau DA. Oke, jadi bagian yang kedua ini proses analitis dan inferensi. Ada 2.2 urutan langkah analisis analytical steps. Temuan muncul lewat rangkaian langkah berulang seperti documentation, analis, lalu ke variant, explorer, filter, dan temuan.
Varian Explorer sering dipakai bersama filter untuk cari varian tanpa aktivitas pembayaran. Lalu ada Notepad, digunakan setelah temuan muncul, lalu mencatat laporan. Perbedaan antar peserta. Ada yang banyak switching fungsi dari P10, P11, P15 sampai 100 kali. Ada yang sedikit fungsi dan switching seperti P5, P18. Lalu switching dianggap membantu integrasi multisumber informasi, alur kontrol, dan atribut data. Contoh P10 dokumentasi, proses Explorer, filter, case sample, lalu proses Explorer, visualisasi, lalu collaptible. Lalu 2.3 ada proses inferensi. Peserta lakukan inferensi dengan cara membuat hipotesis. Misal ada pelanggar tidak membayar karena pembuatan hakim. Menguji dengan filter, lalu table kasus atau alert. Validasi lewat dokumentasi proses dan data. Pola umum, temuan berkualitas tinggi muncul dari kombinasi eksplorasi, varian atau proses explorer, ditambah validasi di mendalam, seperti plot, OLAP, case tables. Lalu inferensi lemah. Seperti spekulatif muncul saat hanya mengandalkan varian, explorer, atau notepad tanpa validasi. Lalu sebelum kita memasuki seri discussion-nya, jadi studi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana analis bekerja dengan alat proses mining, terutama terkait jenis dan kualitas temuan yang dihasilkan proses analisis yang dilakukan, serta perbedaan pendekatan antara analis ahli dan non-ahli. Lalu, penelitian ini menyoroti keterbatasan alat PM saat ini, khususnya dalam mendukung pengujian hipotesis, yang membuat proses analisis belum sepenuhnya optimal dari sisi metodologis. Refleksi yang dilakukan menunjukkan pentingnya pengembangan alat visualisasi yang lebih baik, serta integrasi antara pendekatan algoritmik dan visualisasi untuk menganalisis data multiperspektif. Meskipun studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, temuan-temuan yang dihasilkan tetap memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan literatur di bidang proses mining dan visual analytics. Lalu tujuan dari diskusi ini adalah paper ini memberikan wawasan empiris tentang cara analis bekerja dengan alat proses mining dan pelanggaran mereka untuk menemukan insight. Analisisnya berfokus pada RQ1, sifat temuan analisis proses. Lalu RQ2, proses analitis dan inferensi yang dilakukan. Lalu RQ3, bagaimana keahlian yang mempengaruhi proses analis. 2. Karakterisasi temuan. Temuan penting yang biasa muncul, seperti pola aliran kontrol, pelanggaran aturan temporal dan business rules, korelasi antar atribut data. Kontribusi, melengkapi literatur sebelumnya, misalnya studi kasus atau kerangka kerja yang lebih umum. Menunjukkan jenis dan kualitas temuan yang dianggap penting oleh analis, lalu bisa dipakai dalam evaluasi pendidikan atau membandingkan alat PM. Yang ketiga ada penggunaan alat oleh analis. Alat yang sering dipakai adalah DFG atau Directly Follows Graph di proses atau varian explorer, tapi mudah disalahkan, tidak cocok untuk hypothesis testing. Lalu ada alat visualisasi lain seperti plot atau bagan, tapi ini jarang dipakai, tapi kalau dipakai sering menghasilkan temuan berkualitas. Lalu yang terakhir ada jelasan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang bilang visualisasi khusus, diagram sequence, scatter plot itu lebih efektif. Lalu intinya ada kebutuhan untuk merancang visualisasi PM yang lebih interaktif, mudah dipahami, dan mendukung hipotesis testing. Lalu yang keempat ada proses analitis dan peran keahlian. Fungsi alat PM bisa digunakan di tahap berbeda analisis. Awalnya itu untuk inspirasi dan untuk hipotesis. Selanjutnya untuk penyaringan dan kontekstualisasi temuan. Lalu hipotesis testing yang berkorelasi dengan kualitas temuan. Ahli lebih sering melakukan transformasi dan filtering data, dan yang non-ahli lebih mengandalkan DFG. Perkenalkan, nama saya Lutfi Algifari. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini ada diskusinya, yaitu yang kelima itu pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada banyak dilakukan dengan filter dan catatan eksternal, yaitu Notepad. Terus yang kedua ada masalah. Di masalah di sini ada filter tidak didesain untuk hipotesis testing, yaitu dukungan kurangnya investasinya. Terus yang ketiga ada kebutuhan alat PM yang bisa mendukung hipotesis testing, misalnya membantu merumuskan hipotesis tersebut, menguji langsung dengan data tersebut, mengintegrasikan hasil sebagai pengetahuan. Nah, terus di sini ada yang keenam, yaitu metodologi multiperspektif, yaitu jadi beberapa bagian. 3. Keunggulan yang pertama, menggabungkan berbagai sumber empiris, rekonstruksi proses analisis jadi lebih detail. Nah, bisa mengumpulkan interaksi dengan data tingolot,
Terus yang kedua itu tantangan mengeksplorasi peristiwa multiperspektif, mengelola urutan peristiwa yang kompleks, dan mendeteksi ketergantungan jangka panjang, misalnya sebab akibat tersebut apa, dan menyesuaikan gradasi peristiwa tingkat detail event. Terus yang ketiga itu ada insight. Itu kadang urutan eventnya tidak penting sama sekali, tidak ada pada kondisi lain, misalnya transfer data ini sangat penting tersebut. Nah, terus yang kedua ada butuh metode baru, yaitu kombinasi algoritmnya dan visualisasi untuk eksplorasi lebih dalam tersebut. Nah, diharapkan bermanfaat bagi komunitas PM dan visual analitik, yaitu VA. Nah, terus di sini yang ketujuh yaitu keterbatasan studi menjadi 4 bagian, yaitu pertama bias seleksi partisipasi menjadi 2 bagian, itu lebih banyak kali daripada non ahli, biasanya dengan normalisasi data tapi tetap berpotensi mengganggu generalisasinya. Nah, pengaturan studi sini ada pakai real dan mirip tantangan BPI, tapi ada syaratnya, itu online keterbatasan waktu, dimana profesor merasa kurang waktunya dan interaksi domain expertnya. Nah, terus yang ketiga ada subjektivitas analisis data. Terdapat subjektivitas dalam screen recording, tinggal alat dan penelitian kualitatif. Nah, terus yang kedua diatasin dengan 3 cara, itu skema pengujian berbasis tipologi, penelitian edukatif, banyak penelitian, dan sequences bersama. Nah, terus yang keempat di sini ada pengodaan atau sisi terhadap alat. Nah, tidak fokusnya membandingkan alat jadi fungsionalis dikatakan agar independen dari tool tertentu. Namun tidak semua fungsi tersedia di semua alat, misalnya OLAP, table di kolisi, terus transfer ada data di PROM, PAR, Skelonis, dan PM4PY. Nah, perbedaan ini bisa mengaruhi perilaku partisipasi. Sekian dari saya menjelaskannya. Karena itu kurang sisa.